Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik, Ibu akan melanjutkan absensi hari ini. Yang hadir, tolong angkat tangannya ya. Reza, Raffi, Reski, ya semuanya hadir ya anak-anak. Ya, hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar apa? Ya benar, kita akan belajar yang namanya debat. Pengertian debat itu apa sih? Debat adalah adu argumentasi antara dua pihak atau sekelompok untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi dan perbedaan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, pengertian debat, unsur-unsur debat, dan tata cara debat. Yang pertama, Ibu akan mengajarkan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini, melalui pendekatan problem-based learning, peserta didik dapat bekerja mandiri dan jujur dalam menjelaskan esensi, unsur-unsur, dan tata cara debat. Yang kedua, melalui pendekatan problem-based learning, peserta didik dapat bekerja mandiri dan jujur dalam menganalisis pendapat dan argumen yang disampaikan tim afirmatif, tim oposisi, dan tim netral terhadap mosi. Ibu akan lanjut materi hari ini ya. Materi hari ini adalah debat. Nah, tadi Ibu udah sampaikan debat itu apa? Debat adalah argumentasi atau adu argumentasi antara dua belah pihak atau sekelompok untuk menyelesaikan masalah dan perbedaan. Di sini selanjutnya ada unsur-unsur debat. Nah, unsur-unsur debat di sini itu ada 7. Yang pertama, memiliki mosi. Ada yang tahu nggak mosi itu apa? Ya benar, mosi adalah tema atau topik bahasan yang akan diperdebatkan. Nah, mosi itu sangat penting dalam proses perdebatan karena tanpa mosi maka tidak akan berjalan dengan lancar proses perdebatan itu. Yang kedua, debat harus memiliki pihak pro atau pihak afirmatif. Nah, pihak ini adalah pihak yang setuju dengan mosi yang diberikan. Selanjutnya, pihak pro akan memberikan argumentasinya terlebih dahulu mengenai alasan mengapa mendukung mosi yang telah diberikan tadi. Yang ketiga, di sini kalian bisa baca pihak oposisi atau pihak kontra adalah pihak yang tidak setuju dengan mosi yang diberikan. Nah, pihak ini akan menyangkal sanggahan dari pihak afirmatif. Yang keempat, di sini ada pihak netral atau pihak yang tidak menaruh dukungan apapun dari pihak oposisi maupun pihak afirmatif. Seperti itu ya anak-anak. Jadi sampai 4 sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, Ibu akan lanjut seterusnya. Yang kelima, debat harus memiliki moderator. Nah, moderator di sini tugasnya adalah memimpin jalannya suatu debat. Nah, di sini tata tertib debat, memenangkan masing-masing debat ini adalah tugas dari moderator. Nah, moderator juga akan memberikan mosi yang akan disampaikan dan yang akan diperdebatkan nanti. Yang keenam, debat juga harus memiliki peserta debat. Nah, peserta debat di sini nantinya berhak menentukan keputusan akhir bersama juri debat. Dalam beberapa debat, peserta tidak ikut andil dalam penentuan suara. Nah, tetapi jika dilakukan voting, maka suara peserta debat akan diperhitungkan juga oleh juri debat. Seperti itu ya. Yang ketujuh, adanya penulis atau notulen. Nah, penulis atau notulen ini tugasnya adalah untuk menulis seluruh kegiatan yang ada dalam proses debat. Nah, di sini dijelaskan juga. Misalnya mereka akan mencatat misalnya mosi debat, pernyataan argumentasi antara pihak pro dan pihak kontra dan menyampaikan
kesimpulan akhir debat. Nah, sampai sini dari unsur-unsur debat ada yang ingin ditanyakan? Coba Ibu mau tanya si Reza, apa yang dimaksud dengan mosi? Ya, jadi kalian paham ya, mosi adalah topik atau bahasan yang akan diperdebatkan. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang tata cara debat. Di sini ada 8 tata cara debat. Yang pertama, memahami dan menjalankan peraturan debat. Nah, jadi debat itu ada peraturannya sendiri. Dan peraturan itu harus diikuti oleh seluruh peserta debat. Jika seseorang tim dari pihak pro ataupun pihak kontra tidak menjalankan peraturan itu, maka akan beresiko untuk tim-tim yang lainnya. Seperti itu ya. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan dengan profesional, tidak menyinggung, tidak menghina, tidak menguji atau merendahkan lawan. Nah, di sini itu sangat penting. Kenapa? Kalau misalnya kita menyampaikan pertanyaan itu menyinggung lawan kita maupun pihak pro atau kontra, nah itu akan menjadi lebih rumit lagi dan tidak akan terselesaikan debat tersebut, gitu ya. Yang ketiga, ajukan argumentasi dengan analisis yang kritis, masuk akal, dan runtut. Nah, ketiga hal ini sangat penting dalam debat. Kita harus berpikir kritis juga dalam mengungkapkan isi argumentasi yang kita akan sampaikan. Yang keempat, dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelebihan dan kelemahan yang dimiliki lawan. Hal ini sangat penting untuk menyusun strategi debat sehingga efektif dalam menyangkal maupun mempengaruhi lawan. Bahkan kalau misalnya kita mengetahui kelemahan dan kelebihan dari lawan, itu akan mempengaruhi seluruh peserta debat maupun tim-tim yang ada di situ. Selanjutnya, yang kelima, argumentasi yang disampaikan tidak perlu memakan banyak waktu. Nah, di sini debat itu juga ada waktu-waktunya, tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu cepat. Jadi, apa yang kita sampaikan harus sesuai apa yang diberikan, sesuai dengan mosi-mosi tadi. Yang keenam, memahami dengan baik tentang kesalahan dalam berpikir terutama pada penyelesaian masalah. Nah, di sini kita harus tahu nih solusinya dari mosi itu apa sih? Nah, di sini proses debat itu ya dilakukan tadi gitu. Tim afirmatif tadi kan menyetujui tentang mosi tersebut. Nah, si tim kontra ini akan menyanggah dari argumentasi afirmatif. Nah, di sini kita harus tahu kesalahan-kesalahan apa yang dimunculkan dari mosi tersebut dan bagaimana solusinya, bagaimana kita tetap kekeh pada permasalahan tersebut. Yang ketujuh, menyajikan gagasan yang akurat dan tepat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam berdebat itu, kita dalam menyampaikan argumentasi itu harus tepat juga, nggak boleh asal-asalan. Harus berpikir, tadi kita juga ada berpikir kritis di sini. Jadi kalau misalnya kalian menyampaikan debat nanti, kalian harus dipikirkan matang-matang, tidak boleh hanya menyampaikan saja argumentasi tersebut, nanti akan menyebabkan yang tadi Ibu jelaskan di sini tidak boleh menghina dan kita harus profesional, gitu ya. Yang ke-8 di sini, buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik celah lawan. Nah, di sini tim saling berargumentasi untuk menyelesaikan masalah untuk yang akhir. Jadi di sini pernyataan tersebut akan didiskusikan dengan juri debat dan peserta debat. Seperti itu ya, tadi udah dijelaskan juga di unsur-unsur debat. Nah, selanjutnya, sebelum kita ke contoh teks debat, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak dari yang namanya debat, unsur pengertian debat, unsur-unsur debat, atau tata cara debat? Kalau tidak, Ibu akan tanya ya. Ibu akan tanya lagi si Reski. Tolong di sini kamu jawab pengertian debat itu apa sih?
Ya, pengertian debat itu tadi adu argumentasi antara dua pihak atau sekelompok untuk menyelesaikan suatu masalah dan perbedaan. Benar sekali. Jadi kalian udah paham ya dari pengertian debat. Nah, di sini Ibu akan lanjutkan tentang contoh teks debat. Kalau perhatikan dan dipahami ya. Di sini ada contoh teks debat yang temanya Indonesia sudah maju. Nah, di sini baru nih muncul yang namanya pihak pro, pihak kontra, dan moderator. Nah, di sini pihak moderator sudah menyampaikan mosi-mosi yang sudah diberikan dalam tema tersebut. Nah, di sini waktunya untuk pihak pro menyampaikan pertama argumentasi mengapa dia setuju akan argumentasi tersebut. Nah, ini Ibu akan bacakan sedikit saja ya. Misalnya nih, menurut saya Indonesia sudah maju dengan adanya bantuan pemerintah seperti Raskin, bantuan kesehatan secara gratis, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh dari argumentasi pihak afirmatif. Benar sekali. Nah, lanjutnya di sini kalau ada pihak afirmatif berarti selanjutnya ada pihak oposisi yang menyanggah pernyataan argumentasi di atas ya. Di sini mereka menyanggah. Ibu akan bacakan. Saya tidak setuju dengan pendapat kelompok afirmatif. Menurut saya Indonesia belum maju. Karena jika Indonesia sudah maju, rakyat tidak memerlukan bantuan negara. Rakyat sudah bisa membeli makanan layak bergizi dengan sendirinya tanpa harus dibantu pemerintah atau negara. Nah, di sini pihak kontra menyanggah pernyataan dari pro yang di atas tadi. Nah, di sini mulai dari awal sampai akhir nanti itu akan terjadi argumentasi antara pihak pro dan pihak kontra. Di akhir debat, proses debat, moderator akan memberikan final akhir untuk proses debat. Nah, di sini moderator berbicara, oke, baik, kita akhiri debat kali ini sampai sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun secara lisan, sumber daya manusia, tentang cara berpikirnya, memanfaatkan, dan lain-lain. Nah, di sini moderator menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan final dari akhir proses debat di sini. Nah, kira-kira di sini ada yang ingin ditanyakan lagi nggak tentang debat? Ibu rasa semuanya sudah ngerti ya semuanya dari pengertian debat, unsur-unsur debat, dan tata cara debat. Baik, Ibu selanjutnya akan memberi kalian soal yaitu namanya bercocok jawaban. Jadi kalian Ibu akan bagi-bagi masing 3 kelompok, yaitu akan menjawab pertanyaan dari 3 pertanyaan yang jawabannya masih kosong di sini ya. Baik, untuk kelompok pertama, tolong jelaskan pengertian debat. Tolong kelompok pertama maju ya. Ya, benar. Jadi ini adalah jawaban nomor dari kelompok 1, nomor 1, yaitu pengertian debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau sekelompok untuk menyelesaikan masalah dan perbedaan. Jadi ini ya anak-anak pengertian dari debat. Jadi kelompok 1 menjawab dengan benar ya. Untuk kelompok 2, silakan kalian menjawab, sebutkan unsur-unsur dari debat. Tadi Ibu sudah jelaskan di awal unsur-unsur debat ada 7 ya. Ya, benar, ini jawabannya. Untuk kelompok 2, jadi unsur-unsur debat itu ada 7. Yang pertama, harus memiliki mosi. Yang kedua, harus memiliki yang namanya pihak pro atau afirmatif. Yang ketiga, pihak oposisi atau pihak kontra. Yang keempat, pihak netral. Yang kelima, terdapat moderator. Yang keenam, terdapat peserta debat, dan yang terakhir memiliki penulis atau notulen. Untuk kelompok 3 di sini kalian harus menjawab apa perbedaan dari pihak afirmatif dan pihak oposisi. Silakan kelompok 3 dijawab pertanyaannya dan isi kolom di bawah ini. Ya, benar. Jadi pihak afirmatif itu adalah pihak yang setuju
akan adanya mosi, sedangkan pihak oposisi adalah pihak yang tidak setuju dari mosi yang diberikan dan menyanggah pernyataan dari argumentasi pihak afirmatif. Nah, tapi kelompok 3 belum menjawab seutuhnya. Jadi, yang benar jawabannya itu di sini. Di sini jawabannya yang benar adalah yang pertama, pihak afirmatif pihak yang setuju dengan mosi, sedangkan pihak oposisi adalah pihak yang tidak setuju dengan mosi atau menyanggah. Yang kedua, pihak afirmatif pihak yang pertama mengemukakan pendapat tentang mosi yang diberikan, sedangkan pihak oposisi pihak yang menyanggah atau menyelah argumentasi pihak afirmatif. Nah, jadi kelompok 3 kurang tepat menjawabannya, tapi di sini sudah benar ya. Di sini tadi Ibu sudah jelaskan lagi kalau pihak afirmatif adalah pihak yang setuju dengan mosinya. Nah, di sini mosinya itu akan diperkuat lagi oleh pihak afirmatif dan disanggah oleh pihak oposisi. Begitu juga pihak afirmatif akan mengeluarkan argumentasinya lebih dahulu. Nah, baru itu akan disanggah oleh pihak oposisi. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa kita akan bertemu di minggu depan. Untuk sekarang, materinya kita tutup untuk hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga di materi selanjutnya kalian tetap belajar ya, walaupun di rumah kalian harus tetap belajar untuk mengingat materi yang akan datang dan materi yang sebelumnya sudah dipelajari. Dan materi ini hari ini Ibu akan tutup sampai di sini. Jika ada yang kurang dimengerti, mungkin bisa bertanya di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.